Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan debat-debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Mari kita dengarkan debat ini dan mari kita simak dengan baik. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Cuman klaim-klaim sendiri berarti, Des. Iya, kalau kau ngomong seperti itu ya namanya juga kau Islam kok, gimana? Iya, enggak, kita buka datanya di sini. Namanya aja, kalau aja Tuhanmu aja lain. Iya, bisa kita buka datanya di sini ya, di Matius 7:15 ya. Waspadalah yang dibawa oleh Muhammad. Iya, sabar Des. Bang yang nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Indonesia, ngertinya juga cuma bahasa Arab juga. Gimana? Orang Tuhanmu bernonot aja saya santai aja, sabar Des. Emangnya Tuhanmu nggak bernonot? Gimana? Sabar ya, yang penting kan kalau ada datanya kan begitu. Kalau Tuhan kamu kan jelas. Ada gitu. datanya, emang Muhammad nggak bernonot? Sabar Sebentar, Muhammad bernonot nggak? Sabar. Kan? Sabar, masa di room sendiri kejang-kejang Des, baru ditanyain Matius 7:15. Udah kejang-kejang. Gagapan dia. Lihat channel saya nih. Lihat channel saya nih. Yang naik yang muslim ya. Kalau di channel mereka teman-teman 5 muslimnya, 8 muslimnya, 1 Kristennya. Cup. Silakan. Iya. Sebentar saya sapa dulu satu nih. Kusno muslim. Sebentar. Matius Kristen. 15. Kalau Kristen saya turunkan dulu Bang. Mohon maaf Bang. Iya. Gini. Enggak apa-apa, kumpulkan semua. Enggak usah, saya sendirian aja. Kalau di channel kalian 8 Islam 1 Kristen, kalau di channel saya 8 Muslim 1 Kristen. Ayo. Di Matius 7:15 dikatakan, waspadalah terhadap ajaran palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, waktu Yesus berkhotbah, siapa yang dikatakan domba di sini? Domba. Waspadalah terhadap ajaran palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya dia adalah serigala yang buas, ya, yang suka menyamar ini serigalanya. Pertanyaan saya, yang dikatakan domba di sini siapa, Dis? Dikatakan Ketika domba Yesus berkhotbah. itu kan seperti serigala. Kalau ada ngomong serigala Siapa? berbulu domba. Pertanyaan saya, yang dikatakan domba Apakah di sini kita siapa? sedang ngomong Yahudi atau Kristen gitu loh? Enggak ada Yahudi, enggak ada Kristen itu. Siapa saja ya di ini situ. datanya Des ya. Ya, oke. Ya, jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yang dikatakan domba di sini Israel atau Kristen, Des? Itu enggak ada hubungannya sama yang tadi loh. Betul, enggak ada. Saya kan mencari tahu yang dikatakan domba di sini siapa? Yang diumpamakan Bangsa seperti Israel. domba. Israel. Nah, waspadalah kamu ya waspadalah terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti Israel, tetapi sesungguhnya mereka Menyamar seperti Israel. Menyamar seperti Israel mana? kamu yang mengatakan domba tadi Menyamar Israel. seperti Israel yang mana? Itu ini apa yang kamu bahas dengan apa yang tadi kamu bahas itu enggak udah beda Domba jauh. di sini siapa? Domba di sini siapa? Memang repot orang kepala yang Domba sering di sini bentur-bentur siapa? kepala ke Ubin ini. Enggak, domba di sini siapa ini? Darian, saya pesan saya cuma satu sama kamu. Domba Kurang-kurangin di sini benturin siapa? kepala Ini kamu mau ke datanya, Ubin. Dis. Sabar Dis, mau kejang-kejang. Mau data lagi Dis. Cobalah kamu berhenti benturin kepala kamu ke Ubin. Pasti agak pinteran dikit kamu. Yang dikatakan domba di sini siapa? Kristen atau Israel? Domba itu apa? Domba itu perumpamaan di sini. Perumpamaan. Yang diumpamakan domba di sini Israel atau Kristen? Israel. Terus Israel, ya kan? Artinya ketika Yesus mengatakan waspadalah kamu terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, dengan menyamar seperti Israel, tetapi sungguh mereka adalah bukan menyamar seperti Israel, menyamar seperti domba, bukan menyamar seperti Israel. Aduh. Sabar. Inilah teman-teman akibat benturin kepala terus sehari 5 kali nih. Aduh, kamu benturin kepala sehari 5 kali jadi kayak gini nih. Sabarlah. Darian. Kurang-kurangin lah benturin kepala kamu itu. Aduh, jadi kayak gini ujung-ujungnya kamu. Apa? Kamu kutip-kutip aja. Ya udah tambahin lagi muslim yang lain.
Saya Karena tambahin tahu muslim yang nih, lain. karena saya tahu di luar dari Bani Israel atau di luar dari Yahudi dikatakan dogi, Matius 15:26. Jadi yang dikatakan domba, satu-satunya yang dikatakan domba di sini hanyalah Bani Israel. Betul, Des? Sudah narasimu sudah. Jadi nggak ada poinnya ya narasimu ya, lari ke sana kian kemari. Oke, saya sapa dulu yang lain. Poin saya itu kembali ke sini, Des, gitu. Ya, Jadi nilaimu nggak ada, nilaimu nggak ada. Nggak ada poinmu, lari ke sana. Boleh balik ke sini, lari ke sana. Aduh. Bukan narasi itu. Nggak ada poinnya. Sebentar, saya sapa dulu Papa Ken Muslim. Papa. Oke, kalau Kristen saya turunkan dulu Papa Ken, mohon maaf. Oke. Untuk Nusantara Muslim. Untuk Nusantara. Halo? Iya, saya KTP-nya Muslim. Tapi saya mungkin sepengetahuan saya dari ketika saya Muslim dulu. Ini bisa jawab yang tentang ini loh, tentang Nabi Ibrahim ini loh. Iya, saya Muslim, KTP-nya. Tapi saya sudah ogah melakukan aturan Muslim. Udah keluar dari Islam. Terima kasih. Oh, saya udah ingat lagi. Oh, ini ibu yang keluar dari Islam itu waktu itu. Oh, iya, iya. Sebentar, Ilham. Tertib dulu kau Ilham. Waduh, kok datang-datang kejang-kejang. Gitu loh. Kamu nggak ada poinnya. Kamu selesai, Dis. Malopo loh di room Nggak ada poinnya. Jadi satu-satu poinnya di sini, Dis. ngomongnya. Poinnya di sini. Taurat ini, Aduh, gelagapan. Taurat ini diperuntukkan kepada Yahudi atau Kristen, saya tanya, Dis. Tertib Taurat satu-satu. ini diperuntukkan kepada Kristen atau Yahudi, saya tanya, Darian, Dis. tertib dulu, jangan kejang-kejang Darian. Kejang-kejang kamu yang kejang-kejang, Dis, gitu loh. Kamu datang-datang, Kalau nggak jawab, dengerin ngomong, dulu. Dis, gitu loh. Aduh, oke, kita taruh di bawah. Kalau nggak mau tertib, kita taruh di bawah. Nusantara, sebentar Ilham. Kau nih datang-datang kok kejang-kejang sih? Heran banget loh, saya sabar. Ini ujian, sabar. Oke. kamu loh, Dis. Sebentar dulu. Untuk Nusantara. Jadi Anda ini kalau nggak salah yang kemarin bekas guru ngaji, lalu akhirnya Anda tinggalkan Islam. Halo? Iya. Oke. Ya udah, untuk Nusantara nggak jelas, ya turunin aja, nggak jelas itu. Oke, kalau pesannya sudah sampai untuk Nusantara, kalau gitu saya taruh di bawah dulu ya, kalau bukan Muslim lagi. Oke, terima kasih untuk Nusantara. Ya, jadi kira-kira apa argumen terbaik kalian kepada saya? Silakan. Saya ini kan Kristen nih, betul? Jadi saya pengen coba apa pesan Al-Quran kepada saya yang orang Kristen ini sehingga saya harus dengar dan saya harus ikuti ajaran Islam. Silakan. Oke, saya dulu ya. Begini ceritanya, kalau menurut versi Quran ya nih, versi Quran. Bukan, saya nggak tahu kalau versi Kristennya seperti apa, saya nggak tahu. Tapi versi Quran itu, karena kita juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Itu Taurat, Zabur. Sebentar. Kamu belum udah bohong, belum. Beriman kepada kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil. Mana Taurat, Zabur, Injil? Jangan bohong, nanti kita debat kusir lagi. Itu bohong dan dusta. Jangan nuduh orang bohong dulu. Ini Oke, kitab ngomong Injil ini, mana yang kalau kamu Anda imani? menilai Islam bohong nggak apa-apa, tapi saya tidak bohong karena Islam itu mengajarkan saya seperti ini, kan loh. Salah. Kamu diizinkan berdusta oleh Muhammad dalam 3 perkara loh. Kamu dibolehkan oleh Muhammad berdusta. Umat Islam Katanya itu tadi mau minta penjelasan. Ini iya, baru mau tapi dijelaskan. jangan dengan kebohongan. Iya, kamu tunjukkan, tapi jangan dengan kebohongan. Semua orang Islam pasti percaya dan beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Injil,
apa Zabur? Oke, stop dulu. Taurat, Stop Injil. dulu. Stop dulu. Kamu bilang kamu beriman kepada kitab-kitab terdahulu, contohnya Injil. Betul? Betul. Oke, Injilnya mana? Yang kamu imani itu mana? Dengarkan dulu. Orang belum aja kamu udah bohong. Bercerita tapi sudah dipotong. Ada tapinya ini. Makasih, ada tapinya. Gini loh. Yang saya Ada tanyakan tapinya. sama kamu kan mengatakan bahwa Islam percaya kepada kitab Injil. Tetapi Injil yang mana yang kamu percaya? Kamu nggak bisa tunjuk, berarti kamu pendusta. Emang Injil ada berapa? Kok Sudah. kamu bilang Injil yang Saya mana? dengarkan dulu, Seolah-olah ada dengarkan Injil dulu. yang lain. Injil setahu saya yang dipegang oleh orang Kristen. Nah, makanya kalau makanya kamu saya minta mengklaim didengarkan seperti dulu. itu, tunjukkan Dengarkan dulu dong penjelasan ayatnya. Gitu. Tunjukkan ayatnya. Islam itu. Oh, saya bukakan. Saya bukakan nih sebentar. Sabar, saya Dengarkan, bukakan dulu. ini saya katanya mau memberi kesempatan saya bercerita dulu tentang Islam. Apa? Iya, begini itu loh, Islam? begini loh, Saiful. Kamu Tidak silakan. dituduh. Iya, Tidak kamu aja dituduh belum udah bohong. Bohong ini. Betulan. Islam itu juga percaya Rasul yang 25 itu ada mulai dari Nabi Adam sampai Isa sampai Muhammad. Oke. Jadi termasuk kitab-kitabnya beriman, kita beriman. Oke, berarti kamu beriman kepada kitab Injil. Betul. Oke, Injilnya mana yang kamu imani? Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Iya, mana? Injilnya itu mana? Injilnya itu mana? Jangan tanya mana dulu. Aduh, udahlah kalau bohong-bohong di bawah lah, pendusta nggak ada di tempatnya di sini, pendusta kamu tuh bohong. Silakan, siapa nih yang ngomong? Saya seorang Kristen, saya pengen dengar apa pesan Al-Quran kepada saya sehingga saya harus dengar. Apa? Injil itu kan ada 3 perspektif. Ada dari perspektifnya Yesus di Matius 4:23. Ada dari perspektifnya Paulus. Aduh, di Roma. kamu saya suruh tunjuk pesan Al-Quran, kamu nggak sanggup, malah kamu anggap Quranmu itu apa sih? Apa udah kamu anggap sampah apa gimana sih? Mana? Menurut Paulus, Ilham. menurut Yesus atau menurut Lukas? Soalnya ini beda semua loh, Dis. Saya tanya sama kamu apa, Ilham? Mau ngasih tahu loh, Dis. Ilham, yang saya tanya sama kamu apa? Narasi kamu dipakai sama Paulus. Sebentar, Ilham. Yang saya tanya sama kamu apa? Tuanmu siapa? Loh kata saya. Yang saya tanya sama kamu apa, Ilham? Mereka dis. Narasi lo dipakai sama mereka, Dis. Jadi dia Ya, naikin tidur kau. Takut ini. Edis. Bukan Tolong takut, jelasin. yang saya tanyakan apa saya ini seorang Kristen, apa pesan Tolong Al-Quran jelaskan. kepada saya sehingga saya harus dengar. Kok malah ngutip Injil sih? Gimana kamu itu? Ayo silakan. Panji Hitam, Syarif, Jahidi, silakan. Saya mumpung lagi baik hati nih, jarang-jarang saya siaran kayak gini. Ayo silakan. Yohanes 17 ayat 3 tolong jelasin. Tuh kan? Saya narasi dulu ya. Pengen jelasin dulu. Pengen tahu dulu. Aduh, udah nggak percaya lagi dengan Qurannya. Is. Saya membuka suatu pintu bagi kalian supaya kalian memberitakan kepada saya inti dari pesan Al-Quran kepada saya yang seorang Kristen ini. Apa pesan Al-Quran kepada saya sehingga saya harus mendengarkan itu? Silakan. Oke, pesannya gini, Dis ya. Dalam surah Al-Kafirun, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ya. Berarti nggak ada pesan apa-apa? Sebentar dong, tunggu dulu. Ya. Pesan yang kedua adalah kepada orang Muslim, jangan mengikuti atau mengangkat. Yang ditanya pesan kepada saya, gimana sih? Nggak ada. Kalau pesan langsung dari Al-Quran kepada Edis, nggak ada, Dis. Iya, maksudnya kepada orang Kristen, kepada orang-orang yang tidak percaya Allah gitu loh. Nggak ada.
Kalau dalam Al-Quran bukan dibilang orang Kristen, orang Cina, orang Konghucu enggak, tapi orang kafir. Iya, apa pesannya kepada orang kafir? Nah, itu makanya kan tadi saya udah mau menjelaskan, mau dipotong-potong dulu. Nah, Tunggu benar. dulu. Jangan dipotong dulu dong. Jangan dipotong dulu. Resapi saya mau dengerin. menjelaskan. Silakan, apa pesannya kepada orang kafir apa? Oh, jangan dipotong, Pesannya dengerin. kepada orang Muslim ya, jangan mengangkat orang kafir sebagai teman. Apalagi Yang ditanya pesan kepada saya, udah dibilang pesan kepada saya apa? Kok kepada orang Muslim sih? Aduh, makanya saya bilang kurang-kurangilah benturin kepala. makanya kalau Tuhan itu disembah, jangan dijadiin pajangan. Padahal Yang jadikan Tuhan pajangan di dinding itu siapa? Oke nih, saya kasih kamu gambarnya. mantap nih, mantap. Saya kasih kamu gambarnya. Siapa yang kasih tukang pajangan di dinding siapa nih? Tuhanmu nih. Saya dipajang di dinding sebentar. Iya. Tuhanmu dipajang di dinding tuh. Itu apa yang di dinding itu? Iya, itu apa itu? Apa yang di Emang itu dinding Tuhan itu? Itu apa itu? Itu lafaz. Apa itu? Apa? Itu lafaz. Iya, apa bacaannya itu? Ya itu lafaz. Artinya Bacaannya itu lafaz itu apa? Bacaannya apa? Itu bacaannya Allah. Terus Oke, Allah itu Tuhan bukan? Loh iya, tapi emang Kenapa itu kamu tempel di dinding? Kenapa kamu gantung di dinding itu? Kenapa Tuhanmu kamu gantung gitu? Nih, sama orang Islam, Tuhan itu disembah. Tuhanmu kamu Iya, Tuhan itu disebut bukan cuma dijadiin pajangan dinding. Kalian, Gitu. kalian yang tukang gantung Tuhannya digantung di dinding. Sama kita disembah. Tuhan di dinding. Nah itu kau yang gantung itu gimana sih kau itu? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat. Tuhan kamu cuma dijadiin prank. Gitu. Tanpa disembah. Tuhan kamu digantung itu loh, digantung di dinding itu loh. Kesian amat Tuhan Kamu tuh nekat banget sih. Tuhan kamu yang digantung di dinding. disembah. Masjid Tuhan. Itu kasihan sekali ya. Kamu Sulit saudara. makanya saya itu Sulit saudara. Sulit. Wah, Yesus. Karena sesungguhnya kamu Teman-teman, suara saya terdengar? Adakah suara saya terputus-putus teman-teman? gitu ya. Coba teman-teman tolong di kolom komentar teman-teman. Adakah suara saya terputus-putus atau adakah suara saya ini kamu itu tidak berhenti yakin macet-macet? kalau Yesus itu adalah Putus-putus. Tuhan. Makanya Jelas. cuma dijadiin gantungan kunci, cuma Kadang kamu dijadiin putus-putus, ada yang ngomong jelas. Gitu Edis ya. Sudah, Beda. Panji Hitam. Allah itu Tuhannya umat Islam. Sama kita disujudin satu Tadi kau aja bilang 4 kali. digantung. Satu kali itu 5 kali Edis. Disujudin sama kita, disembah. Ya, bukan cuma di prank, dijadikan Digantung sama kamu di dinding itu loh. Gimana sih? Tuhannya sebagai Tuhan. Gitu. Oke lah. Edis. Oke, jangan debat kusir lagi. Oke, sebentar. Kamu sudah tidak mampu menunjukkan animo. Kamu yang tidak Kamu tidak mampu menunjuk. Oke, silakan Syarif. Coba Syarif, hari ini saya mau berbaik hati nih, ya. Saya seorang Kristen ingin mendengar apa pesan Al-Qur'an kepada saya Ustaz Syarif sehingga harus saya dengar. Silakan Ustaz Syarif. Coba Bang Edis baca Al-Maidah ayat 72. Surat Al-Maidah ayat 72. Oke. Iya. Sebentar, Al-Maidah 72 ya. Surat Al-Maidah ayat 72. Sebentar, pria wong deso muslim, Bang. Halo, Bang. Oke, turun. Al-Maidah 72. Saya bacakan ya, Pak. Saya bacakan Syarif ya. Bentar. Bang. Ya. Kalau sama si Syarif ini agak mendingan dikit lah, walaupun ya agak-agak gimana-gimana gitu, tapi agak mending lah daripada yang lain.
Saya bacakan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang pun penolong. Nah ini kalau kayak gini agak mantep nih Ustaz Syarif nih. Oke. Begini Syarif, di sini dikatakan sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Saya tanya dulu, siapa yang ngomong bahwa Allah adalah Al-Masih putra Maryam? Silakan. Silakan. Ya itu Bang Edis, orang-orang Kristen kan yang Buset. Ustadz Syarif, di Kristen tidak kenal Allah. Allah itu siapa kami nggak kenal. Boro-boro kami ngomongin dia, kenal juga kagak. Terima kasih Ko Yong, terima kasih Ko Yong. Silakan lanjut. Iya, jadi begini Bang Edis kan, di Al-Maidah ayat 2 ini kan sudah jelas Al-Qur'an memperingati lah gitu kan. Sebentar Ustadz Syarif, biar kita tidak debat kusir. Begini Ustadz Syarif, dengar. Telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah adalah Al-Masih. Sudah? Sudah? Nah, pertanyaan saya begini, adakah orang Kristen berkata bahwa Allah adalah Al-Masih? Ya itu mentuhankan manusia Bang Edi. Bang, coba saya ulangi lagi Ustadz ya. Adakah orang-orang Kristen berkata bahwa Allah itu adalah Al-Masih? Coba di mana bahwa Allah itu adalah Al-Masih di kitabnya orang Kristen? Allah aja kagak ada. Gitu loh Ustadz. Allah itu nggak ada, kami nggak kenal Allah itu siapa. Siapa Allah itu? Gitu loh. Ya kan, iya. Kami itu ya Pak Ustadz, begini Pak Ustadz. Pak Ustadz, begini loh Ustadz. Itu ada kalimat Allah, Bang Edis. Allah itu bukan Allah. Tapi kalaupun misalnya kamu menganggap bahwa Allah di situ adalah Allah, coba di mana ada statement di dalam Bible bahwa Allah itu adalah Al-Masih di mana? Nggak ada loh. Makanya saya bilang tuduhannya aja udah salah. Begini, oke, saya bilang gini. Coba ya, saya buat satu kamu perumpamaan. Ini mana yang benar, mana yang salah. Gini, Rasul itu adalah Muhammad. Muhammad itu adalah Rasul. Coba dari dua kalimat itu yang benar, yang salah kalimat yang mana? Saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi pelan-pelan. Rasul itu adalah Muhammad. Muhammad itu, oh nggak usah gini lah. Ini sulit nih kalau kayak gini. Gini aja. Soekarno adalah presiden. Presiden adalah Soekarno. Nah, dari dua kalimat itu yang kalimat yang salah yang mana? Ya sama aja. Rasul ya beda. Muhammad itu Rasul. Sebentar, saya ulangin. Ya, nggak usah ke Muhammad, nanti agak pusing kita gini. Soekarno adalah presiden. Sudah? Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, presiden adalah Soekarno. Coba, dari dua kalimat itu, kalimat yang nomor berapa yang salah?
Nggak ada yang salah, sama aja. Nah ini makanya saya bilang kurang-kurangin membenturkan kepala. Kalimat yang salah itu kalimat nomor 2. Kenapa kalimat nomor 2 salah? Karena presiden itu bukan Soekarno. Presiden itu adalah suatu jabatan kepala negara. Presiden itu adalah seorang kepala negara yang memimpin suatu negara. Presiden bisa siapa aja. Gitu loh. Tapi kalau Soekarno adalah sebentar Paras. Tidur kau di bawah. Oh, datang sudah. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an dikatakan begini, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih. Coba, ini aja statement kayak gini nih, siapa yang bikin ini? Produk mana sih ini? Allah adalah Al-Masih. Siapa yang ngomong Allah adalah Al-Masih itu siapa? Jadi kan itu Coba. memperingati. Jadi Enggak, yang saya tanya sama kamu, yang ngomong Allah adalah Al-Masih itu siapa? Coba kamu sebutin dulu ini. Ini Al-Quran ini lagi ngomongin siapa sih sebenarnya, coba? Allah adalah Al-Masih. Yang ngomong gitu siapa? ya jadi kan Al-Quran ini peringatan Bang Edis. Iya, yang diperingati itu siapa, Papa Ustadz? Aduh, bentar lagi saya benturin lah kepala saya ini di ubin. Aduh. Oke, Ustadz saya tahan dulu. Ustadz tahan dulu. Saya tanya yang lain dulu. Mbak Bongkong Muslim, Bang? Ya. Oke. Men Muslim, men? Muslim. Muslim. Oke, nasi bebek Muslim. Saya mau tanya nih. Tadi kan saya ini orang Kristen, Bang, ya. Nah, saya itu pengen denger nih pesan Al-Quran. Apa sih pesan Al-Quran kepada saya? Karena saya itu udah baca Quran 13 tahun. Yang saya lihat itu kalian yang gak ngerti Quran itu gitu loh. Masalahnya justru kalian yang gak ngerti Quran. Karena kalian baca Quran tuh cuma ngapalin doang. Nah, makanya saya tanya ini sama kalian. Nah, tadi dibilang sama Ustaz Syarif, ini pesan Al-Quran, Bang, surat Al-Maidah 72. Sesungguhnya laqad kafaral ladzina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengucapkan innallaha huwal masihu Maryam, ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, pertanyaan saya, Bang, siapa sih yang ngomong bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam, Bang? Silakan. Bang Edis. Siapa yang ngomong, Bang? Kalau Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, siapa yang ngomong gitu? Bang Edis yang ngomong. Kok boro-boro saya ngomong, Bang? Allah aja kami kagak kenal, Bang. Kok boro-boro kami ngomongin Allah? Kami tuh nggak kenal Allah itu siapa, Bang. Allah itu siapa? Nggak ada loh Allah itu di Kristen, Bang. Aduh. Allah itu kan Tuhannya orang Quraisy, Tuhannya orang Mekah. Kok bisa-bisanya kalian fitnah gitu loh? Itu kalian ngomongnya sama orang Mekah, sama orang pagan Quraisy. Bukan sama kami, orang Allah aja nggak ada di kami, Bang. Boro-boro, Bang, kami itu kenal Allah, Bang. Nggak ada, Bang, Allah itu tempat kami, Bang. Saya tanya, Allah punya anak nggak? Kan nggak punya. Sedangkan tempat kami, Bapak itu punya anak, namanya Yesus. Tuduhan kalian ini salah alamat loh. Sekarang Kalian ini lagi ngomongin siapa sebenarnya? Dis, boleh saya, Dis? Silakan, Paras. Coba tunjukin datanya, Dis. Apanya? Al-Maidah 72. Biar saya jelaskan maksudnya, Dis. Biar otakmu bisa cerdas. Sesungguhnya telah kafirlah. Tunjukin datanya biar saya tunjukin. Biar saya Al-Maidah jelaskan. 72. Iya. Tunjukkan datanya. Nanti biar saya jelaskan. Maksudnya Biar tunjukkan otak- gimana? Oke, Ustaz Syarif, silakan Ustaz Syarif nyalakan kamera, saya besarkan biar saya dibikin di layar besar karena Ustaz Syarif tadi yang membawa ininya. Silakan. Ustaz Syarif. Ditampilkan di layar, nyalakan kamera, kemudian disorot ayatnya biar sini si Paras Lubis mau menjelaskan. Dis, saya sebelumnya mau nanya sama kamu. Sebentar, biar ditunjukkan dulu sama Ustaz Syarif. Farhan, coba Farhan. Aduh.
Halo, monitor Ustadz Syarif Ubaidillah. Ada di Kaulah yang posisi. menunjukkan Edis, kan kau yang membawa data Edis. Dia tadi yang menunjukkan ayat ini, Paras Abdul. Nah, silakan Ustadz Syarif, dibacakan Ustadz. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah adalah. Nah ini kok Allah adalah salah satu dari yang 3. Oh 72 tuh 72. Oh 72. Edis, pelan-pelan kau baca kalau ada komanya berhenti kau. 72. Kita dari 72 ya. Ayo pelan-pelan biar nggak buram. Oke. Sungguh jangan gerak lagi tadi. Tadi pas. Oke, agak dikit dekat lagi. Dekat Ustaz, dekat. Stop segini. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih. Nah, sekarang saya tanya nih sama Paras Lubis. Yang ngomong bahwa Allah itu Al-Masih itu siapa? Baca dulu Edis, baca dulu sampai titik paling Oh, tidak. baik. Baca sampai selesai. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel. Edis, lanjut dulu kalau kau mau tahu. Itu lanjut dulu. Kan saya yang mau jelaskan biar kau paham maksudnya Edis. Ini saya lanjut baca. Lanjut. Kurang-kurangin lah benturin kepala kamu itu ke ubi nak Paras. Orang saya lagi baca kok. Padahal Al-Masih sendiri berkata. Kamu juga kurang-kurang. Coba dulu. mana ini? Lompat-lompat di. Jangan dimatikan. Ustaz Syarif. Saya pakai Quran yang satu lagi. Oke, silakan. Karena Qurannya berubah-ubah terus itu, direvisi terus tuh. Bapak kau direvisi, Edis. Tahu. Direvisi Ustaz Syarif saksinya kok. Bapak kau direvisi. Coba sebentar, kau jangan marah-marah Faras. Saya tanya dulu Ustaz Syarif. Ustaz Syarif betul nggak bahwa Quran direvisi kemarin kita sudah terbukti itu? Yang satu mengatakan gadis-gadis montok, yang satu gadis-gadis yang sebaya. Betul nggak? Ada direvisi itu. Betul nggak Syarif? Kita fokus ayo. Direvisi terjemahan. Jadi kan itu cuma terjemahannya doang. Iya, artinya direvisi terjemahannya. Kau bilang tadi Al-Quran Edis TV. Emang terjemahan Quran bukan Quran. Al-Quran ya Al-Quran. Oke, stop dulu. Jangan marah-marah. Oke. Santai ya lo. Coba saya sendirian Kristen ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 muslimnya coba tuh. Keren nggak? Channel saya ini ya harus muslimnya 8, Kristennya 1. Kalau di channel lain Kristen Islamnya 8, Kristennya 1 itu pun dibisukan. Udah jangan kemana-mana. Saya bacakan. Nggak kecerdasan. Saya bacakan. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, mereka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Silakan Faras Lubis, siapa yang ngomong bahwa Allah itu adalah Al-Masih? Lanjut Bang sampai di bawah. Oke. Sebentar, yang satu-satu. Yang lain diam. Nanti biar paham gitu ya. Yang lain diam dulu ya. Nah, gini, siapakah yang mengatakan kalau Allah itu apa tadi itu? Kok kecil banget itunya? 3 dari yang dibahas yang mana sih? Yang dibahas siapa yang ngomong kalau Allah itu Al-Masih itu siapa? ya begini.
Ya Al-Masih Putra Maryam. Aduh. Ya, diam kau. Enggak, Quranmu ini lagi ngomongin siapa gitu loh. Saya mempertanyakan ini Quranmu ini yang nulis nih siapa? Oke, diam. Bikin argumen aja nggak beres gitu loh. Bikin argumen nggak beres. Diam, udah diam. Coba. Nah, siapakah di antara kalian yang mempertuhankan Yesus? Yang saya tanya siapa yang nanti biar saya ngomong komparasikan ke situ, Allah? Edis. Yang Nanti biar ngomong kamu paham Allah, siapa. aduh. Yang saya tanya siapa yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih? Siapa yang ngomong gitu? Diam kau Dis ya, diam ya. Sekarang biar kamu paham ya, biar saya analogikan dulu ya. Saya kasih satu analogi buat kamu. Udah kau tidur sana. Orang saya suruh tanya siapa yang ngomong gitu, muter aja kamu dari tadi macam gangsingan. Pertanyaan saya simple. Di sini kan dikatakan telah kafirlah orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih. Saya tanya, siapa orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih itu? Muter aja kamu itu. Macam gangsingan. Coba nih, siapa lagi yang muslim? Siapa yang nasi bebek, Syarif? Coba siapa? Halo. Syarif bisa buka ini tidak Syarif? Syarif bisa buka ini tidak Syarif apa? Kulu arang yang tadi Syarif. Silakan Syarif buka lagi. Kalau bisa buka yang tadi. Coy. Silakan. Ayo siapa? Ini Bang. Nah, di situ kan ada ditulis apa? Telah kafir, sungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata, sungguhnya Allah itu ialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan Bang Edis tanya siapa yang maksudnya begini. Sebentar, yang berisik ini siapa? Siapa yang berisik ini? Ada orang yang dulu mengatakan bahwa Isa Maryam itu Tuhan. Maksudnya itu Isa Maryam itu ada yang mengatakan bahwa Isa Maryam itu Tuhan. Lanjutannya di bawah. Isa Maryam itu Tuhan. Aduh, saya cuma nanya Maksudnya gampang loh. Siapa yang ngomong bahwa Allah itu adalah Al-Masih? Kok semua pada bingung kayak gini sih? Kita kan di sini kan berbeda persepsi. Bang, apa yang Al-Quran katakan, Bang? Sebentar. Siapa yang telah kafir itu? Sebentar, saya ulangi, Bang. Yang telah kafir itu siapa? Orang-orang yang mentuhankan Isa Al-Masih. Bukan, Benga. Orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah adalah Al-Masih. Gimana sih? Udah nggak percaya lagi sama Quran loh. Orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih. Nah, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih. Nah, siapa yang ngomong kalau Allah itu Al-Masih? Siapa? Lanjutkan. Itu orang-orang kafir. Lanjut saja langsung ke bawah sesungguhnya. Yang ngomong kalau Allah itu Al-Masih itu siapa? Kafir, Adis. Siapa? Orang-orang kafir. Iya, siapa? Al-Masih itu firman yang jadi Tuhan. Telah kafir, itu konteksnya di situ. Mana ayatnya mana? Dan menyebutkan anak Maryam itu Tuhan. Jadi bukan konteksnya Al-Masih. Coba ditampilkan dulu Syarif. Ternyata Al-Quran harus direvisi nih, ternyata. Sebentar, biar direvisi dulu ayatnya kalau memang salah ayatnya. Ternyata mereka sadari ini ayatnya salah ini. Jadi konteksnya bukan Al-Masih. Sebentar. Kamu menyadari bahwa ayat ini salah? Kamu menyadari bahwa ayat ini salah? Konteksnya. Tidak ada ayat yang salah. Sebentar, ini kalau muliaan ini kesetanan, dia diturun aja kalau kesetanan. Kamu emosi kau redakan dulu. Sebentar lagi kau nanti meledak kalau gitu. Coba sebentar tampilkan dulu. Teman-teman tolong di mute dulu ya. Musa. Aduh, saya buang dulu nih. Kalau naik kemari tolong berisik-berisik suara kalian, background berisik yang berisik-berisik itu jangan kalian buka mikrofon kalian karena berisik. Oke, saya bacakan satu kali lagi.
Sesungguhnya telah kafirlah. Siapa yang telah kafir? Orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Itu yang kafir itu orang yang mengatakan bahwa Allah itu Al-Masih putra Maryam. Nah sekarang saya tanya sama kalian, siapa orang-orang yang berkata Allah itu adalah Al-Masih? Siapa? Bingung lagi. Aduh. Yang saya tanya itu siapa? Yang ngomong bahwa Allah itu Al-Masih itu siapa? Bang Edis, coba ini jawabannya itu ada di ini di surat Maryam dari ayat pertama sampai 38. Iya siapa? Siapa yang ngomong begitu? Coba lihat surat Maryam dari ayat 1 sampai 38 baca. Di situ semua udah jelas jawabannya ya. Aduh, ditanya siapa? Nggak ada yang sanggup. Oke, kalau nggak sanggup nasi bebek dibawa dulu. Sebentar, kalau kau nggak jawab muter-muter nggak usah di sini. Saya tanya dulu, ini Bible berakal ini. Sebentar. Bible berakal. Siapa yang ngomong kalau Allah itu adalah Al-Masih? Di ayat berapa, Dis? Saya nggak nyimak. Di Al-Maidah ayat 72. Saya cek dulu. Silakan. Sulit sudah. Nanti gantian ya, Edis. Hari ini saya mau mendengar apa pesan Al-Quran kepada saya. Nanti gantian ya. Ternyata pesannya sudah saya baca, malah kalian sendiri bingung. Kalian malah kalian sendiri bingung. Kamu telah mentuhankan Yesus, Yang ditanya siapa yang ngomong Allah itu adalah Al-Masih, kalian malah muter-muter sendiri. Dis gantian ya, Dis ya. Bertanyanya ya, dua arah ya. Enggak, selesaikan dulu nih, siapa? Iya, nanti kalau enggak, tadi kau ngomong, udah kau cek. Siapa yang ngomong bahwa Allah itu adalah Al-Masih, siapa? Begini, boleh saya jelaskan sebentar kah tidak? Bang, sebelum dijelaskan saya cuma pengen tahu yang ngomong Allah itu. Gini. Sebentar, saya izinkan Syarif dulu. Ya. Si Syarif, silakan Syarif. Ya, jadi Al-Maidah ayat 72 ini menceritakan tentang pernyataan Allah Subhanahu wa taala tentang kekafiran orang yang mengitikadkan, meyakinkan bahwa Isa Al-Masih atau Isa putra Maryam itu Tuhan. Bukan gitu bunyinya. Al-Quran gak pernah ngomong gitu loh. Kau balik-balik. Saya ulangi lagi nih. Nih. Telah bengaklah orang-orang yang berkata bahwa presiden itu adalah Putin. Ya memang bengak, karena presiden itu bukan Putin. Presiden itu adalah kepala negara. Presiden kok Putin? Presiden adalah kepala negara yang memerintah suatu negara yang berbentuk republik. Sedangkan kalau dibilang Putin adalah seorang presiden, betul. Tapi kalau presiden adalah Putin, ya salah. Gimana sih? Jadi gini Bang Edi. Jadi kan ini ceritanya sang pencipta langit dan bumi, alam semesta ini menyatakan inilah karena jarang-jarang ngaji Al-Quran. Ketika dikaji beneran jadi pusing kepalanya kan, Bang Edis. Seperti itu. Jadi apanya yang pusing, Edis? Coba sebentar Syarif, udah dulu Syarif biar nggak muter-muter. Bible berakal. Siapa yang berkata bahwa Allah adalah Al-Masih? Orang-orang kafir. Siapa itu? Kamu. Kapan saya ngomong bahwa Allah adalah Al-Masih?
Al-Masih itu Yesus. Kapan saya ngomong kalau Allah itu Al-Masih? Kapan saya ngomong gitu? Allah aja saya nggak kenal kok. Gimana sih kamu? Allah aja kami nggak kenal Allah itu siapa. Apakah Bapa dan Yesus beda, Edis? Sekarang kamu saya tanya, apakah Allah itu adalah Bapa di surga? Mau jawab, Edis? Edis nggak mau jawab ini. Edis nggak mau jawab, takut ini kalau apa pertanyaanmu tadi? Batal dia nanti Kristennya. Apa pertanyaanmu tadi? Bapa dan Allah itu beda apa enggak? Ya beda lah. Allah aja nggak punya anak kok, gimana kamu? Apakah Bapa dan Allah Yesus saja tidak punya anak? Apakah Yesus dan Bapa itu satu? Yesus dan Bapa adalah satu, betul. Tapi Yesus bukan Bapa itu sendiri. Itulah yang menyebabkan kamu itu adalah orang-orang kafir yang mengatakan inilah bengak nih, bengak. Bang Edis, sekarang begini Bang Edis. Udah pusing mereka ini. Bang Edis, dengerin dulu Bang Edis. Coba satu orang Muslim yang pintar, Rifai. Gimana Rifai? Sekarang siapa yang mengatakan Allah itu adalah Bapa? Siapa yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa? Nggak ada. Kami nggak kenal Allah. Nggak kenal kami Allah itu siapa. Bahkan saya najis saya menyebut Allah di gereja. Iya, saya najis. Saya najis menyebut Allah di gereja. Nggak ada. Kami nggak kenal Allah. Nggak kenal kami Allah. Siapa Allah itu? Mana? Anda Kristen mana? Kristen mana maksudnya gimana? Protestan. Protestan. Yang Protestan mengakui Allah Bapa. Di mana? Coba ditunjuk satu orang Kristen di Indonesia yang pernah menyebut-nyebut Allah. Coba. Nggak ada Bang, Allah itu kagak ada Bang. Anda kalau sebut-sebut Allah, sebentar gini. Siapapun dari kalian kalau sebut-sebut Allah di gereja, ditarik satpam, ditendang kalian keluar. Udah dibilang kami nggak kenal Allah, udah dibilang kami nggak kenal Allah. Ini saya ngomong ya, dengar sebentar, Bible, sebentar Bible belakang, dengarkan ya. Dulu gini. Dulu waktu zaman saya masih sekolah, saya nonton di SCTV, sebentar teman-teman ya. Saya nonton di SCTV, tahu-tahu maghrib. Ya kan? Nah, maghrib itu ada begini, Allahu Akbar gitu kan? Tahu nggak kamu apa yang dibilang mama saya? Matiin TV itu katanya. Karena saking alerginya kami mendengar Allah itu alergi. Udah dibilangin kok bisa-bisanya kalian bilang, kami bilang oh kami nggak kenal Allah, bengak. Kami tuh nggak kenal Allah. Kok susah banget sih? Anda udah rasis berarti Bang Edis. Bukan rasis, kalian mengatakan, kalian memfitnah kami mengatakan bahwa Allah itu, kami nggak pernah bilang Allah itu punya anak. Allah itu siapa? Coba Bang Edis baca surat gitu loh. Toha ayat 14. Aduh. Kalian itu gini loh, kalian tuh salah sangka gitu loh. Quran kalian ini sebenarnya ngomongin siapa sih? Udah dibilang kami nggak kenal Allah Bang. Kami nggak pernah bilang Bang bahwa Allah itu Al-Masih. Ini gue punya kalau kalian nggak percaya ya, ini kalau kalian nggak percaya, coba kalian ke gereja, sebut-sebut Allah di situ, ditarik satpam, kalian dibuang keluar, udah dibilang kami nggak kenal Allah, udah dibilang. Kalau Bang Edis nggak kenal, 1 Korintus 8 di Bible itu ada kalimat Allah, gitu aja. Allah itu bukan Allah Bang. Kalau Allah itu punya anak, siapa namanya anak Allah? Namanya Yesus. Kalau Allah kagak punya anak. Itu kan cuma istilah nama, istilah penyebutan. Bukan istilah nama, Bang. Udah dibilang kami nggak kenal Allah. Kok capek lo, sampai capek lo saya ngomongnya. Kami itu tidak kenal Allah, Bang. Allah itu siapa, Bang? 1 Korintus 8 nomor 6. Oke, saya bacakan. 1 Korintus 8 nomor 6. Sebentar. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kan? Bang, bukan Allah. Udah dibilang bukan Allah.
Bukan Allah bang, bagi kita hanya ada Allah satu itu bukan Allah Bapa. saja. Edis. Katanya Allah Bagi itu bukan kita Bapa. hanya Ini ada satu dalilnya Allah ini. saja, bukan Allah bang. Allah bang, bukan Allah. Udah dibilang kok bang. Itu penyebutan Edis. Itu Penyebutan gimana? Tulisannya sama atau tidak? Oke, sebentar. Penulisannya Kalau ada sama tulisan, atau tidak, sebentar. Edis? Saya tes dulu. Kalian bisa baca nggak? A, L, A, H. Dibaca? Allah. Allah. Kok kau bilang Allah? Allah itu siapa? Kami kayak kenal Allah. Allah sama Allah. Siapa Allah itu? Allah itu siapa? Allah itu. Allah. Aduh. Itu sama Edis. Allah itu siapa? Kami nggak kenal Allah. Siapa Allah itu? Pelafalan saja. Kalau penulisan sama. Oke, saya tes dulu. Kau bisa nggak baca huruf A? Pelafalan Coba bilang dulu. saja. A. Penulisan sama. Bilang dulu A. Nggak bisa kan kau ngomong A kan? Apanya yang nggak bisa Edis? Kau ngomong aja nggak bisa. Tulisannya A, Tulis. L. Saya baca Sebentar, dulu pelan-pelan. A, L, A, H. Allah. Coba bilang dulu Allah. Lain gimana sih orang-orang ini? Tulisannya itu Allah, bukan Allah. Allah itu siapa? Tulisan itu sama. Sakit malah saya. Penyebutan beda tergantung negaranya. Tergantung negaranya. Emang iya Ini kan istilah Allah itu sama. Kalau Allah itu kan dibahas. Ih kan nyamain lagi kan. Ngemis terus loh. Heran lo kalian itu kok ngemis terus. Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus.
Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.